Selamat sore Jemaat Every Nation, kembali di acara kita Sela. Mari kita berhenti sejenak dari kegiatan kita dan fokus untuk menyembah serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini di dalam acara Sela kami kembali rindu untuk datang ke hadirat-Mu, untuk dikuatkan melalui firman-Mu. Tuhan berbicara sebab kami rindu untuk mendengar di dalam nama Yesus. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat sore Jemaat Every Nation. Sore hari ini kembali kita di acara kita Sela dan saya percaya saudara rindu untuk dikuatkan lewat firman Tuhan. Hari ini saya bersukacita sekali untuk membagikan satu kebenaran yang saya temukan di dalam firman Tuhan, di satu cerita yang saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah pernah mendengar, sudah sering membacanya bahkan ya. Saya memberikan judul renungan pada sore hari ini, di tengah-tengah perjalanan. Saudara, di dalam kehidupan kita sering kali berada di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah kesibukan untuk mencapai sesuatu. Saudara bekerja, di tengah-tengah kesibukan saudara ada tujuannya, ya, supaya saudara bisa menyelesaikan pekerjaan. Mungkin saudara mempersiapkan satu presentasi, supaya nanti di presentasi itu kalau saudara deliver dengan baik, maka mungkin saudara akan mendapatkan promosi. Atau saudara mengerjakan, atau ibu-ibu yang memasak,
sedang dalam proses memasak supaya nanti bisa menghidangkan masakan yang enak buat keluarga. Setiap kita sedang di tengah-tengah sesuatu yang kita kerjakan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca dari Markus pasal 4 mulai dari ayat yang ke-35, dan kita akan melihat satu proses di tengah-tengah apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya. Dikatakan pada hari itu, pada waktu hari sudah mulai petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya tujuannya ke seberang. Ya, di ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu pun reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara, murid-murid bersama dengan Yesus menyeberang karena Yesus memerintahkan kepada mereka, "Mari kita bertolak ke seberang." Jadi tujuan perjalanan ini adalah melintasi Danau Galilea dari ujung yang satu ke ujung yang lain. Tapi saudara, banyak di antara saudara bahkan tidak mengetahui, tidak membaca apa yang terjadi di seberang. Sepertinya tujuan utama. Tetapi saudara tahu peristiwa ini, apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan mereka. Angin ribut terjadi. Dan Tuhan Yesus memakai momen itu untuk mengajar murid-muridnya. Sebelum kita masuk kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yang saya ingin sampaikan kepada setiap saudara, seringkali di dalam keseharian kita, di tengah-tengah kita sibuk untuk melakukan sesuatu untuk tujuan yang kita anggap lebih besar, Tuhan muncul dan mengajar kita. Peristiwa terjadi, ya, mungkin di tengah-tengah saudara sedang sibuk melakukan sesuatu, tiba-tiba saudara mendapatkan telepon dari teman yang sepertinya mengganggu saudara. Tanpa saudara tahu, tiba-tiba itu Tuhan rancangkan untuk berada di tengah kesibukan saudara, untuk saudara belajar sesuatu. Murid-murid hari itu belajar kuasa perkataan. Luar biasa saudara. Tuhan Yesus di sini ya, di ayat yang ke-39 ya, dikatakan ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Nah saudara, kalau ada orang yang menghardik, maka kita biasanya berpikir yang dia hardik pasti orang juga gitu ya. Dan dikatakan berkata kepada. Ya kita akan mengatakan ya kalau berkata kepada ya pastinya berkata kepada orang tertentu. Diam dan tenanglah. Tetapi yang luar biasa di sini, Yesus menghardik angin. Yesus bicara kepada danau. Kalau hari ini saudara sedang berada di danau, ada seorang yang sedang berbicara kepada danau, mungkin saudara mengatakan orang itu agak tidak waras. Agak tidak normal, agak tidak biasa. Saudara, kuasa perkataan saudara ini memang seperti itu. Tidak normal saudara, tidak biasa. Orang biasa, orang yang menganggap dirinya normal, memakai perkataan untuk menjelaskan keadaan. Aduh, ada banyak masalah di kantor, aduh keadaanku buruk, aduh suamiku tidak setia, aduh anak-anakku sekarang semaunya sendiri. Itu dianggap normal. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu
yang tidak biasa. Atau dengan kata lain kita bisa katakan tidak normal, karena normal itu sesuatu yang biasa. Yang Tuhan Yesus ajarkan, dia berbicara kepada keadaan, bukan tentang keadaan. Banyak orang percaya berbicara tentang keadaannya, tetapi lupa berbicara kepada keadaannya. Mungkin hari ini saudara mengalami masa-masa sulit di tengah-tengah kesibukan saudara. Tuhan mau saudara belajar sesuatu. Saudara mulai melihat kepada keadaan dan mulai perkatakan. Saudara mulai perkatakan kepada pekerjaanmu, mungkin kepada komputermu, mungkin kepada situasimu, dan mengatakan, Tuhan sanggup untuk menolong saya. Tuhan lebih besar daripada tantangan saya. Saudara, itu dianggap orang aneh. Tetapi itu yang Tuhan Yesus sedang ajarkan kepada murid-muridnya di tengah perjalanan mereka. Di tengah sesuatu yang sedang mereka lakukan. Saudara, Musa mendapatkan panggilannya sewaktu dia di tengah-tengah pekerjaan. Dan bukan waktu yang khusus sepertinya. Tahukah kita bahwa seringkali dalam Alkitab Tuhan memakai waktu yang sepertinya sedang di tengah sesuatu untuk menyatakan sesuatu yang besar. Bayangkan saudara, Musa tidak sedang dipanggil oleh Tuhan. Dia tidak sedang diminta oleh malaikat dan mengatakan, Musa, persiapkan dirimu, nanti jam 11 tepat. Tuhan mau bicara sama engkau. Dan pastikan engkau tidak sibuk mengerjakan A, B, dan C. Dan siap untuk mendengar apa yang Tuhan sedang mau katakan kepadamu. Karena ini panggilan yang akan mengubah seluruh hidupmu. Tidak seperti itu saudara. Musa sedang mengembalakan domba. Kemudian dia melihat ada semak duri yang terbakar. Dan pada waktu dia melihat ada sesuatu yang kelihatannya di luar kenormalan itu, Tuhan mulai bicara tentang panggilannya. Nah saudara, terlalu sering kita merohanikan segala sesuatu. Tuhan berbicara setiap hari dalam kehidupan kita. Tidak harus saudara dalam posisi yang mengatakan, Tuhan sekarang saya siap. Oke, engkau mulai ajarin saya. Engkau mulai omong dengan saya. Engkau mulai berfirman buat saya. Tetapi pada waktu kita melakukan kegiatan kita, mari saudara, kita tetap perhatikan. Karena Tuhan seringkali mengajar kita, memanggil kita, mengarahkan kita lewat keseharian kita. Jadi saya ingin mendorong setiap saudara, menguatkan setiap saudara. Tuhan tetap bicara, Tuhan tetap mengarahkan kita. Dan Tuhan mengarahkan dengan cara-cara yang sederhana. Di dalam perjalanan saudara, di dalam kesibukan saudara, di dalam saudara mengerjakan keseharian saudara. Di sana Tuhan berbicara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau berbicara dalam segala perkara di setiap waktu dalam keseharian kami. Engkau menuntun kami, membawa kami, mengingatkan kami, mengajar kami untuk melihat perkara-perkara yang luar biasa di tengah-tengah keseharian yang biasa. Hari ini kami juga belajar untuk mempergunakan mulut kami untuk memperkatakan kepada keadaan untuk berubah dan bukan hanya memperkatakan tentang keadaan yang belum berubah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.